Selamat datang di keunikan alam sekitar. Dimanapun kamu berada, baik di kota, di desa, maupun di sawah. Semoga kita semua diberikan rezeki dan kesehatan. Pada hari ini saya mencoba menelusuri sebuah perkampungan di mana di sini suasana alamnya terlihat sangat mempesona dan menarik hati. Di sisi lain di tempat ini juga ada sekelompok pohon bambu unik. Melalui jalan ini, saya akan mencoba membawa kamu ke situ. Mari kita telusuri alam di sini. Apa saja yang akan kita temui? Konon di sini alamnya sangat asri dan sejuk, cukup baik bagi kita yang selalu disibukkan oleh urusan aktivitas kerjaan yang menumpuk. Maka sejenak, ketika kamu menyaksikan alam di sini, maka rasa lelahmu akan hilang sejenak bagaikan tertidur sebentar, tapi hari sudah siang. Bagaimana menurut kamu alam di sini? Apakah kamu tertarik untuk mengunjungi? Di alam pedesaan ini, di samping pemandangannya indah dan unik yang dapat menyejukkan hati, terdapat juga cerita terselubung bagi setiap masyarakat di sini, yang mana di tempat ini ada tumbuh serumpunan bambu unik. Tapi bagaimana bentuk keunikannya dan apa jenis bambunya? Maka mari kita telusuri. Konon masyarakat di sini juga sering menyebut sosok bambu unik ini dengan sebutan bambu petung, yang mana di sini petung adalah maknanya silang atau bengkok, yang mana kalau disimpulkan artinya petung adalah bambu yang ruas dan bukunya saling bersilangan membentuk huruf E. Dan kalau rekan lagi adalah bambu yang ruasnya saling bersilangan saling menghadap dan sungsang atau bambu yang cacat secara umumnya. Nah, cerita dari masyarakat di sini banyak yang menunjukkan ke arah ini. Sedikit penjelasan. Kalau kita sudah mulai mencari keunikan bambu yang unik, maka kita tak terlepas dari kepercayaan mitologi kuno yang dianut oleh masyarakat di sekitar, bahwasanya setiap bambu unik dipercayai ada penunggu mitologinya. Percaya tidak percaya, hanya kamu sendirilah yang akan merasakannya. Karena setiap manusia memiliki kepekaan diri terhadap alam semesta ini, baik secara fisik maupun non-fisik, atau baik secara media maupun non-medis. Dan begitulah seterusnya, sampai manusia itu merasakannya sendiri, baik secara logika maupun melalui sistem kepercayaan. Karena alam ini selalu diciptakan saling berpasangan. Ada siang dan ada malam, ada dunia nyata dan ada dunia gaib. Dunia gaib belum bisa dinyatakan oleh mata telanjang dan hanya bisa diimani sesuai dengan ajaran agama, maka itu disebut dengan sistem keyakinan dan kepercayaan, dan begitulah sebaliknya. Karena dua unsur ini saling ketergantungan. Sebagai manusia yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam, dan kita patut mensyukuri semua ini. Tugas kitanya belajar dalam memahaminya, bukan untuk mentiadakannya. Begitupun dengan mitologi bambu unik ini, ada karena telah dialami oleh kebudayaan leluhur tempo dahulunya. Sekarang mari kita cari keberadaan mitologi itu di sini. Coba kamu perhatikan, apakah yang kamu lihat sekilas tentang rumpun bambu di lokasi ini? Indah bukan? Nah, disinilah kita mulai mencari kisah mitologi kuno leluhur itu. Karena bambu unik itu ada dua pendapat leluhur yang mengungkapkan. Yang pertama yaitu bambu unik yang memiliki bentuk yang menirukan bentukan-bentukan makhluk hidup yang lainnya, seperti binatang naga, ular, gajah, menara, dan lainnya itu dari segi bentuk. Yang kedua dilihat dari segi keunikan manfaat yang dirasakan bagi pemilik bambu itu sendiri. Dan dari pemahaman yang saya paparkan sedikit ini semoga dapat sebagai tambahan pengetahuan saja, bukan untuk pertentangan para pendapat, tapi hanya untuk saling mengikat sedikit pengetahuan saya tentang perjalanan saya dengan bambu unik selama ini. Sekarang mari kita telusuri lebih lanjut. Di sini saya sudah mulai merasakan gesekan aura yang dipancarkan oleh berbagai bambu unik di sini. Tapi saya belum bisa mencari titik fokus sumber pancaran energi auranya. Mari kita cari inti energinya. Di sini energinya masih mengambang dan menyebar yang saya tangkap gelombang auranya. Sepertinya pancaran gelombang energi bambu unik ini ada di bagian tengah rerumpunan bambu ini.
Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tertarik dengan keberadaan bambu di lokasi ini? Nah, mari kita lanjutkan. Ternyata di sisi lain, di sini juga dihuni oleh sosok makhluk mitologinya juga. Harap berhati-hati dengan lokasi seperti ini, karena sedikit aja kita lengah. Maka gesekan energi positif dan negatif lokasi ini bisa membuat energi kita terkuras atau berbentur, akibatnya tubuh fisik kita bisa mengeluarkan darah juga. Jadi apapun pekerjaan kita di dunia ini, pastinya ada resiko. Jadi yang perlu kita lakukan adalah berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Tuhan semesta alam. Berhati-hati, waspada, dan berusaha. Karena setiap usaha yang kita lakukan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sekarang mari kita lanjutkan. Mari kita mulai mencari titik fokus pada bambu ini. Benturan energi terus terjadi di sini. NERDE ini terasa sekali ketika kita sudah bisa menurunkan gelombang pikiran kita dari gelombang sadar ke gelombang bawah sadar dengan frekuensi yang berbeda. Nah, disinilah kuncinya. Agar kamu bisa merasakan gelombang energi halus ini, maka kamu harus banyak belajar meditasi atau konsentrasi alam bawah sadar. Dan saya tidak menyarankan cara ini untuk dilakukan semua orang tanpa bimbingan guru yang mursyid. Karena takutnya kamu jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Mohon berhati-hati dalam hal seperti ini. Banyak yang kurang pemahaman di masyarakat kita ini tentang perbedaan hipnotis dengan ilmu gaib supranatural. Sedikit saya bahas, asal kamu tahu. Hipnotis adalah kulit luar dari ilmu gaib atau pintu gerbang pikiran sadar menuju alam bawah sadar. Nah, disinilah ada gerbang pembatas antara alam dasar gaib manusia dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Nah, di pintu inilah yang disebut dengan hipnotis, kulit luar ilmu gaib yang masih bisa dilogikakan dan dibuktikan dengan akal. Nah, ilmu hipnotis ini adalah kulit luar ilmu gaib menuju pintu awal gerbang gaib melalui pikiran manusia. Nah, ilmu ini telah dibakukan oleh peneliti pakar luar negeri yang mereka sebut dengan hipnotis. Jadi jangan kamu samakan ilmu gaib supranatural dengan ilmu hipnotis. Tapi semua itu bisa terjadi melalui hipnotis. Nah, nanti akan saya kupas tuntas di pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang mari kita telusuri mitologi bambu unik ini dulu. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu suka dengan penelusuran saya ini? Maka tentukan pilihanmu dari sekarang.